Selamat pagi Pak, saya Seri Angelika Urprangin ingin mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi, Dukungan Organisasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Pijerpodi Kekolengan Cabang Brastagi. Yang pertama yaitu presentasi pencapaian jumlah kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Pijerpodi Kekolengan Cabang Brastagi. Itu dapat diketahui bahwa jumlah kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat Pijerpodi Cabang Brastagi ini selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 realisasi hanya mencapai 44,93% dari target, namun pada tahun 2021 dan 2022 realisasi justru melebihi target secara ekstrim, masing-masing 217,30% dan 137,93%. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan antara perencanaan dan pelaksanaan penyaluran kredit. Di sisi lain, tahun 2023 dan 2024 kembali mengalami penurunan, pencapaian di bawah 60%. Fenomena ini mencerminkan inkonsisten dalam kinerja penyaluran kredit. Yang selanjutnya yaitu pada data bonus, dapat dilihat bahwa mengenai total bonus yang diberikan kepada karyawan dari tahun 2021 hingga 2024 mengalami fluktuasi, di mana dapat dilihat peningkatan bonus terjadi pada tahun 2022, di mana sebelumnya kemudian diikuti oleh penurunan pada tahun berikutnya. Puncak pemberian bonus terjadi pada tahun 2021, sedangkan tahun 2024 mencatat jumlah bonus terendah selama periode tersebut. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pencapaian target perusahaan, kondisi keuangan, serta kebijakan manajemen dalam pemberian bonus kepada karyawan. Dan selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja karyawan pada PT BPR Pijerpodi Kekolengan Cabang Brastagi. Yang dilihat adalah adanya tekanan yang tinggi dari seluruh karyawan bank diharuskan mencapai target penjualan produk perbankan seperti kredit, tabungan, asuransi, dan produk investasi lainnya. Tekanan ini menciptakan situasi yang bertentangan dalam kepuasan kerja, di mana karyawan merasakan kepuasan tinggi ketika mencapai target dan memperoleh bonus, namun di sisi lain mengalami stres dan kecemasan akibat tuntutan pencapaian angka yang harus meningkat setiap periode. Jadi berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompensasi, Dukungan Organisasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Pijerpodi Kekolengan Cabang Brastagi. Yang selanjutnya yaitu ketinjauan pustaka. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pengelolaan, pendayagunaan, pengakuan, dan proses perencanaan terhadap sumber daya manusia untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut diberdayakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Yang kedua adalah kompensasi, balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial pada periode yang tetap. Yang ketiga, dukungan organisasi. Dukungan organisasi adalah dukungan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai tanda kepedulian perusahaan terhadap karyawan tersebut. Yang selanjutnya, kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap karyawan terhadap pekerjaannya yang dipengaruhi oleh situasi kerja, hubungan dengan rekan, imbalan, serta faktor fisik dan psikologis. Dan yang terakhir, kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah sebagai hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Dan selanjutnya yaitu kerangka berpikir. H1. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Pijerpodi Kekolengan Cabang Brastagi. H2. Dukungan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Perkreditan Rakyat
Pijerpodi Kelengan Cabang Brastagi. H3. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Pijerpodi Kelengan Cabang Brastagi. H4. Kompensasi, dukungan organisasi, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Pijerpodi Kelengan Cabang Brastagi. Yang selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat Pijerpodi Kelengan Cabang Brastagi yang beralamat di Jalan Petra nomor 156, Gundaling 2, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di PT Bank Perkreditan Rakyat Pijerpodi Kelengan Cabang Brastagi yang berjumlah 44 orang. Sampel penelitian ini diambil berdasarkan teknik sampling jenuh atau sensus, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua anggota populasi sebanyak 44 orang. Teknik pengumpulan data, yang pertama kuesioner, yang kedua observasi, yang ketiga wawancara. Teknik analisis data, yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, dan yang selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas, yaitu kompensasi, dukungan organisasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis, yaitu yang pertama uji T parsial dan uji F simultan. Dan yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R-square pada intinya uji T parsial mengukur seberapa besar kemampuan model uji F simultan dalam menerapkan variabel terikat. Dan yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama uji validitas. Pengolahan data digunakan dengan menggunakan program SPSS versi 27. Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil dari yang pertama kompensasi. Dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa diketahui masing-masing pernyataan penelitian sudah valid. Hal ini dilihat dari R hitung lebih besar dari 0,30. Berdasarkan uji validitas, maka pernyataan ini sudah bisa diuji kembali ke sampel karena sudah valid. Yang kedua, dukungan organisasi dapat dilihat pada tabel 4.2. Diketahui masing-masing pernyataan penelitian sudah valid. Hal ini dilihat dari R hitung lebih besar dari 0,30. Berdasarkan uji validitas, maka pernyataan ini sudah bisa diuji kembali ke sampel karena sudah valid. Yang ketiga, kepuasan kerja dapat dilihat pada tabel 4.3. Diketahui masing-masing pernyataan penelitian sudah valid. Hal ini dilihat dari R hitung lebih besar dari 0,30. Berdasarkan uji validitas, maka pernyataan sudah bisa diuji kembali ke sampel karena sudah valid. Dan yang terakhir yaitu kepuasan kerja dapat dilihat pada tabel 4.4. Diketahui masing-masing pernyataan penelitian sudah valid. Hal ini dilihat dari R hitung lebih besar dari 0,30. Berdasarkan uji validitas, maka pernyataan ini sudah bisa diuji kembali ke sampel karena sudah valid. Yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Pada tabel 4.5 diketahui nilai Cronbach's alpha dari kompensasi, dukungan organisasi, dan kepuasan kerja dan kinerja karyawan di atas 0,60. Maka variabel dinyatakan reliable sehingga variabel tersebut layak untuk diuji kembali ke sampel penelitian. Berdasarkan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang telah dilakukan kepada 44 responden yang merupakan karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Pijerpodi Cabang Brastagi, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, umur, dan pendidikan terakhir. Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa 16 responden atau 36,36% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan sebanyak 28 responden
atau 63,64% berjenis kelamin perempuan. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas berjenis kelamin perempuan lebih banyak jumlahnya daripada berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa pekerja di sektor perbankan lebih banyak diminati oleh perempuan, sehingga sebagian besar karyawan di PT BPR Pijerpodi Kepulauan Sabang Brastagi adalah berjenis kelamin perempuan. Dan pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa 16 responden atau 36,36% berusia 25-30 tahun. 10 responden atau 22,73% berusia antara 31-35 tahun. Sebanyak 3 responden atau 6,82% berusia 36-40 tahun. Responden yang berusia 41-45 tahun ada 4 responden atau 9,09%. Sebanyak 3 orang atau 6,82% berusia 46-50 tahun, dan 2 orang 4,55% berusia 51-55 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas sebagian besar responden pada PT BPR Pijerpodi Kepulauan Sabang Brastagi berusia 25-30 tahun. Artinya, pekerja yang bekerja di usia tersebut masih produktif dan mampu bekerja di bawah tekanan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik responden menurut tingkat pendidikan. Dapat dilihat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden dengan latar belakang pendidikan S1 berjumlah 33 orang, dan responden yang tingkat pendidikan D3 berjumlah 10 orang, dan responden yang latar pendidikannya SLTA berjumlah 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden pada PT BPR Pijerpodi Kepulauan Sabang Brastagi memiliki latar belakang pendidikan S1. Kondisi ini mencerminkan bahwa semakin tinggi pendidikan yang dimiliki karyawan, semakin besar pula kemampuan mereka menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Dan yang selanjutnya yaitu deskriptif jawaban responden terhadap kompensasi. Dapat dilihat dari tabel 4.9, hasil jawaban responden dengan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan bahwa gaji yang diterima dapat membantu perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan merasa gaji yang diperoleh sudah sesuai dengan kebutuhan pokoknya, sehingga mereka cukup puas. Sementara itu, nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan mengenai tunjangan uang makan yang diterima sudah sesuai kebutuhan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu deskriptif jawaban responden terhadap dukungan organisasi. Dapat dilihat dari tabel 4.10, hasil jawaban responden yang paling tinggi dilihat dari rata-rata masing-masing pernyataan adalah perbankan memberikan fasilitas pendukung agar dapat bekerja dengan nyaman. Artinya perusahaan telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga karyawan merasa dukungan dan nyaman dalam bekerja. Hal ini mencerminkan adanya perhatian organisasi terhadap kebutuhan karyawan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Sementara itu, nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan mengenai perbankan menyediakan pelatihan relevan untuk meningkatkan potensi kinerja, yang artinya program pelatihan yang ada dinilai belum optimal dalam mendukung pengembangan kemampuan karyawan. Yang selanjutnya yaitu deskriptif jawaban terhadap kepuasan kerja pada PT BPR Pijerpodi Kepulauan Sabang Brastagi, yang dapat dilihat pada tabel 4.9, yang dimana respon yang menyatakan setuju dan sangat setuju yang paling tinggi yaitu pada pernyataan manajer selalu memberikan briefing setiap pagi kepada karyawan. Dari di sini dapat dilihat bahwa organisasi berperan aktif dalam memberikan arahan, informasi, dan kejelasan tugas kepada karyawan sehingga mereka lebih memahami pekerjaan yang harus dilakukan. Hal ini mencerminkan adanya komunikasi yang baik
antara manajer dan karyawan serta meningkatkan efektivitas kerja dan kepuasan kerja. Sementara itu, nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan mengenai karyawan berkesempatan mendapatkan promosi dari hasil kerja kerasnya, yang berarti peluang promosi dinilai masih terbatas dan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh karyawan. Yang selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Dapat dilihat dari gambar 4.3 grafik histogram, terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal. Karena data mengikuti arah grafik histogramnya, maka dapat diketahui bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Yang selanjutnya itu pada gambar 4.4, yaitu normal probability plot. Menunjukkan data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau membentuk garis lurus dan menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Dan yang selanjutnya yaitu hasil uji statistik atau simple Kolmogorov Smirnov. Pada tabel 4.13 hasil output SPSS 2025 menunjukkan uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov terlihat pada nilai sig sebesar 0,200, yang artinya lebih besar dari taraf signifikan atau 0,05. 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal itu berarti nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal. Dan yang selanjutnya yaitu hasil uji multikolinearitas. Yang pertama, nilai VIF untuk variabel kompensasi sebesar 1,604 lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi sebesar 0,623 lebih besar dari 0,10 sehingga variabel kompensasi dinyatakan tidak multikolinearitas. Yang kedua, nilai VIF untuk variabel dukungan organisasi sebesar 1,393 lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi sebesar 0,718 lebih besar dari 0,10 sehingga variabel dukungan organisasi dinyatakan tidak multikolinearitas. Yang ketiga, nilai VIF untuk variabel kepuasan kerja sebesar 1,766 lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi sebesar 0,566 lebih besar dari 0,10 sehingga variabel kepuasan kerja dinyatakan tidak multikolinearitas. Yang selanjutnya adalah hasil uji heteroskedastisitas. Pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari masing-masing variabel adalah sebesar 0,821 untuk kompensasi atau X1, 0,628 untuk variabel dukungan organisasi atau X2, 0,543 untuk variabel kepuasan kerja. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan nilai masing-masing variabel tidak signifikan atau nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Yang selanjutnya itu hasil analisis regresi linear berganda. Yang pertama, nilai konstan sebesar 5,055, artinya jika variabel kompensasi, dukungan organisasi, dan kepuasan kerja dianggap 0, maka nilai kinerja karyawan sebesar 5,055. Yang kedua, nilai kompensasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,231. Hal ini menjelaskan jika nilai koefisien regresi X1 meningkat sebesar 0,231 dengan menganggap variabel lain 0, maka kinerja yang diperoleh 0,231, artinya setiap kenaikan satu satuan kompensasi maka kinerja akan meningkat sebesar 0,231. Yang ketiga, nilai dukungan organisasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,306. Hal ini menjelaskan jika nilai koefisien regresi X2 meningkat sebesar 0,306 dengan menganggap variabel lain 0, maka kinerja yang diperoleh 0,306, artinya setiap kenaikan satu satuan dukungan organisasi maka kinerja karyawan meningkat sebesar 0,306. Yang keempat, nilai kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 0,113. Hal ini
menjelaskan jika nilai koefisien regresi atau X3 meningkat sebesar 0,113 dengan menganggap variabel lain 0, maka kinerja yang diperoleh adalah 0,113. Artinya, setiap kenaikan satu satuan kepuasan kerja, maka kinerja akan meningkat sebesar 0,113. Yang selanjutnya yaitu uji F simultan. Hasil uji F simultan dapat dilihat pada tabel 4.17. Menunjukkan bahwa kompensasi, dukungan organisasi, dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Pijerpodi Kekelengan Cabang Brastagi. Pengaruh tersebut ditunjukkan pada nilai F hitung sebesar 19,595, lebih kecil dari F tabel sebesar 2,84, dan nilai signifikan F sebesar 0,0000 lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya secara simultan, nilai variabel kompensasi, dukungan organisasi, dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan. Dan yang selanjutnya yaitu uji parsial atau uji T. Pada tabel 4.18 menunjukkan secara parsial pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan alfa sama dengan 0,05, sehingga diperoleh T tabel sebesar 1,983 dengan ketentuan T hitung lebih besar dari T tabel. Dan untuk menentukan signifikan variabel bebas dengan variabel terikat, maka dilihat dari nilai signifikan harus lebih kecil dari alfa 0,05. Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui bahwa yang pertama, nilai T hitung sama dengan 2,161 lebih besar dari T tabel 1,683 dengan tingkat signifikan sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,05, sehingga diambil keputusan H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, variabel kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Pijerpodi Kekelengan Cabang Brastagi. Hal ini menunjukkan kompensasi di perusahaan tersebut dapat dipengaruhi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, T hitung 3,276 lebih besar dari T tabel 1,688 dengan tingkat signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diambil keputusan H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, variabel dukungan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Pijerpodi Kekelengan Cabang Brastagi. Hal ini menunjukkan dukungan organisasi di perusahaan tersebut dapat dipengaruhi secara terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, nilai T hitung 2,066 lebih besar dari T tabel 1,683 dengan tingkat signifikan sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05, sehingga diambil keputusan H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, variabel kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Pijerpodi Kekelengan Cabang Brastagi. Hal ini menunjukkan kepuasan kerja di perusahaan tersebut dapat dipengaruhi terhadap kinerja karyawan. Dan yang selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R² sebesar 0,565. Artinya, kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh kompensasi, dukungan organisasi, dan kepuasan kerja sebesar 56,5%, sedangkan 43,5% lagi dapat dijelaskan oleh faktor lain seperti disiplin kerja, beban kerja, dan stres kerja yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil adjust R² sebesar 56,5 bahwa hubungan variabel kompensasi, dukungan organisasi, dan kepuasan kerja dalam menjelaskan kinerja karyawan cukup kuat karena di atas 50%. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, beberapa kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan secara parsial kompensasi berpengaruh positif dan signifikan pada PT BPR Pijerpodi Kekelengan Cabang Brastagi. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan secara parsial dukungan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT
BPR Pizarpodi Kekelengan Sabang Brastagi. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan secara parsial kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Pizarpodi Kekelengan Cabang Brastagi. Yang keempat, hasil penelitian secara simultan bahwa kompensasi, dukungan organisasi, dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Pizarpodi Kekelengan Cabang Brastagi. Yang kelima, berdasarkan koefisien determinasi, maka diperoleh sebesar 56,5%, maka kompensasi, dukungan organisasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan hubungannya cukup kuat. Dan yang kedua, saran berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat merumuskan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam sebagai. Dan yang terakhir adalah saran. Yang pertama, sarankan kepada pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat Pizarpodi Kekelengan Cabang Brastagi untuk lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui pemberian penghargaan yang layak serta sistem imbalan yang transparan dan konsisten, penyediaan fasilitas kerja, pelatihan, serta perhatian terhadap kebutuhan kinerja yang akan meningkatkan rasa ketertarikan mereka terhadap perusahaan, dan penghargaan terhadap setiap kontribusi karyawan perlu terus dikembangkan agar motivasi dan loyalitas tetap terjaga. Yang kedua, untuk Universitas Katolik Santo Thomas, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan, layanan akademik, serta pembinaan mahasiswa. Dan yang terakhir, untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bahan pembanding dalam melakukan penelitian di waktu yang akan datang. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih.